Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan membukakan pintu-pintu hidayah buat kita semua, menjaga kita dari berbagai macam keburukan dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Hari ini kita melanjutkan kajian kita di bab 303 ya, pada pembahasan tentang hukum mereka yang mendatangi dukun. Ya, jadi bicara tentang mereka yang mendatangi dukun ini. Imam An-Nawawi, yang menarik di sini para jamaah, Imam An-Nawawi mengatakan dulu dalam pembahasan ini, ya, dalam pembahasan ini Imam Nawawi mengatakan an-nahyu an ityanil kuhan, larangan untuk mendatangi kahin, munajjim, arraf, dan ashabur ramal wat tawarik bil hasa, dan tukang ramal yang lainnya. Nah, di bab ini Imam An-Nawawi secara tidak langsung menyebutkan berbagai macam jenis dukun, ya, berbagai macam model-model dukun-dukun ini. Di sini Imam An-Nawawi ada yang disebut dengan istilah kahin, ada yang disebut dengan istilah arraf, ada yang disebut dengan istilah al-munajjim. Ya, apa perbedaannya? Pertama, al-kahin, kahin ini adalah seseorang yang mengaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Ini namanya kahin. Jadi para ulama mengatakan kahin itu seseorang yang mengaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi fil mustaqbal, yang akan datang. Namanya kahin. Ya. Jadi menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk membaca apa yang akan terjadi. Memiliki kemampuan untuk meramal apa yang akan terjadi. Menebak apa yang akan terjadi. Ya, ini namanya kahin. Sedangkan arraf itu lebih spesifik, yaitu mereka yang mengetahui semua perkara-perkara dengan indikasi-indikasi yang hanya diketahui oleh dia saja. Jadi seseorang yang mengetahui perkara yang terjadi. Perkara yang terjadi ini sekarang ini, apa yang terjadi sekarang. Sebagian ulama lagi memberikan makna yang lebih spesifik terhadap arraf ini, yaitu mereka yang mengetahui barang yang hilang, mengetahui barang hilang, barang yang dicuri, ya, dia tahu ini. Makanya yang lain memberikan makna yang lebih luas, yaitu seseorang yang mengetahui apa yang terjadi, ya, mengetahui apa yang terjadi, seperti barang hilang, mobil hilang, barang apa aja yang hilang, pengen tahu pasangannya selingkuh apa enggak. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Ini yang terjadi banyak. Si fulan kendaraannya hilang, motornya atau mobilnya hilang. Maka dia pergi ke apa yang mereka sebut dengan istilah orang pintar, yang bisa mengetahui di mana keberadaan mobil dan motor yang hilang ini. Dengan beragam, ya, dengan kristal, dengan ini, dengan air, macam-macam. Si orang ini mengetahuinya.
Ya. Atau dia pengen tahu seperti yang dikatakan oleh para ulama, istrinya melakukan perselingkuhan atau tidak. Coba dicek, dilihat. Suaminya melakukan perselingkuhan atau tidak. Coba dicek atau tidak. Ini yang disebut dengan istilah arraf. Bahasa kita tukang ramal. Baik dia meramal itu dengan batu atau dengan biji-biji gandum atau yang lainnya, kata Imam An-Nawawi. Ini media yang mereka pakai untuk meramal. Ya. Kemudian yang ketiga, istilah yang ketiga adalah munajjim. Istilah yang ketiga, munajjim. Apa ini munajjim? Berasal dari kata an-najmu. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Jadi an-nujum. Wa idzan nujumu. Jadi an-najm. Jamaknya nujum, najm, bintang-bintang. Jadi munajjim ini yang ada di media massa setiap bulannya atau setiap tahunnya yang dikenal dengan sebutan apa namanya itu apa ramalan bintang-bintang itu zodiak, ramalan zodiak. Jadi al-munajjim ini orangnya, zodiak ya bukan zodiaknya, yang meramalnya ini. Jadi at-tanjim itu zodiak, munajjim orangnya yang meramalnya. Jadi tanjim itu zodiak. Ya. Oh, kamu tanggal lahirnya berapa? Oh, dia lahir di bulan ini. Oh, kalau kamu lahir di bulan ini berarti zodiak kamu, bintangnya ketek gitu ya. Oh, kalau bintangnya ketek berarti kamu nggak bisa bertahan di satu pekerjaan. Kenapa? Karena ketek itu lompat-lompat. Ya, bintangmu ketek, jadi monyet, bintangnya monyet. Jadi apa? Dia nggak bisa bertahan di satu pekerjaan, kamu lompat-lompat. Nah, jadi begitulah ramalan-ramalan, nggak paham ini orang dari mana ini. Nah, ini namanya al-munajjim. Ya. Jadi semua ini sebetulnya masuk di dalam istilah kahin. Ya, kahin, semua ini kahin, semua ini tukang-tukang ramal. Ya, semua ini yang mereka sebut istilah dengan sebutan sekarang paranormal, orang pintar. Ya, orang pintar yang mereka sebut ya. Semua ini disebut dengan profesi kahanah, perdukunan. Wal'iyadhu billah. Oke, di hadis yang pertama Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat mereka. Ya, di hadis ini pertama ini Rasulullah SAW menjelaskan hakikat mereka ini siapa. Nah, menarik ini. Kita baca hadisnya yang menjelaskan tentang hakikat kahin, arraf sama munajjim atau tanjim, yaitu zodiak ini. Kita baca. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-kuhan, tentang kahin-kahin ini. Faqal laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Mereka itu tidak memiliki apa-apa. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Ya. Faqalu ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqa. Faqala Rasulullah SAW, tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuhal jinniyu fayakurruha fi udhuni waliyihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Kita lihat terjemahannya. Seperti apa terjemahannya?
Wahai Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menjawab, mereka tidak ada apa-apanya, mereka tidak memiliki apa-apa. Lalu mereka menjawab, wahai Rasulullah, terkadang mereka mengatakan kepada kami tentang sesuatu. Dan hal itu ternyata benar. Benar kok. Nah itu kan ya, benar kok. Mobil saya di sono dibilang sono ternyata benar di situ. Wah ini hebat nih orang. Nah, kata mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalimat itu adalah bagian berita yang benar yang dicuri jin. Tuh. Jadi jinnya ini nyolong informasi dari siapa? Dari malaikat. Ya, dia nyolong dari malaikat, lalu kemudian dia meletakkannya ke telinga dukun, walinya ini temennya. Lalu mereka mencampurkan 100 kebohongan pada kalimat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini disepakati oleh keduanya. Lihat nih jamaah. Inilah hakikat mereka. Kita lihat ada riwayat lagi di atasnya. Coba. Naikin. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tanzilu fil anan. Para malaikat itu turun ke mana? Sahab. Sahab ini awan. Ya, para malaikat ini turun di awan. Fatadhkurul amra qudiya fis sama. Lalu para malaikat ini menyebutkan, menceritakan, ngobrol perkara yang sudah diputuskan di langit. Berarti turun dari langit, berhenti di awan. Lalu di situ para malaikat itu bicara tentang perkara yang sudah diputuskan di langit. Fayastariqus syaitanu sam'a, karena sudah di awan. Jadi kalau sampai ke langit sono kan sudah dilempar dengan bintang. Tapi ini kan berarti malaikat sudah turun ke bawah. Sehingga setan bisa nguping. Maka setan-setan itu mencuri obrolan para malaikat. Faisma'uhu, setan pun dengar. Fayuhihi ilal kuhan. Lalu si setan-setan ini menyampaikan berita tadi kepada siapa? CS-nya, yaitu dukun-dukun. Fayakdzibu nama ahami akadzbah, lalu ditambahi 100 kebohongan. Min indi anfusihim, dari dirinya sendiri. Jadi hadis ini menjelaskan apa para ikhwah sekalian? Hadis ini menjelaskan bahwa kahin, orang yang mengklaim dirinya faham perkara yang akan terjadi, orang yang mengaku dirinya tahu apa yang sedang terjadi, orang yang bisa meramal apa yang terjadi melalui bintang-bintang, melalui tanggal lahir, melalui fenomena alam, dia kaitkan dengan nasib manusia, dikaitkan dengan rezeki, jodoh, dan sebagainya. Ilmu perbintangan, zodiak. Semua ini tak ubahnya adalah orang-orang yang CS-an temenan sama setan dan jin. Jelas kan? Mereka ini temanan dengan jin. Wal'iyadzubillah. Jinlah yang memberitahukan kepada mereka atas apa yang dia dengar dari obrolan malaikat. Malaikat ngomong apa, dicuri oleh si jin, lalu disampaikan kepada CS-nya ini dengan ditambahkan 100 kebohongan. Berarti kalau orang benar kok, ya benernya sekali. 100-nya yang salah, 100-nya yang bohong. Ya, nah itulah hakikat mereka jin-jin ini. Ada lagi seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Minhaj fi syarhi sahihi Muslim. Disebutkan profesi yang ketiga, yaitu mereka yang melakukan pengobatan-pengobatan, kata Imam Nawawi. Pengobatan-pengobatan
Tapi sebetulnya mereka itu berkolaborasi dengan jin-jin yang ada. Nah, ini yang terjadi sekarang dengan pengatasnamaan ini semua dengan sebutan pengobatan alternatif. Padahal mereka melakukan pengobatan-pengobatan itu dengan lewat magic dan mistik, yaitu minta tolong lewat jin-jin yang tadi itu. Ini banyak, si fulan sakit, pergi ke orang pintar di mana saja. Lalu di tempat pengobatan dia disuruh duduk. Lalu mana tuh yang sakit? Oh yang sakit ini Pak, di bagian sini, dipegang sama dia. Oh iya, kamu ini sakit ini. Sebentar, diginiin doang, dipejet-pejet sama dia kayak orang dipijit-pijit sederhana begitu ya. Sederhana dipijit gini. Tapi orangnya udah kesakitan, udah luar biasa itu. Gimana rasanya? Enak Pak, enak. Oh ya udah, makanya nanti lain kali begini. Ada lagi dengan fenomena apa? Di terawang sakitnya sebentar. Oh ya kamu sakit ini. Sebentar sakit kamu saya buang dulu. Diambil sakitnya dibuang. Ada yang dibuang ke jeruk, ada yang dibuang ke kambing, ada macam-macam. Sembuh kok setia sembuh memang karena mereka berkolaborasi dengan jin. Benar ya sembuh memang. Diperiksa ke dokter, nggak ada penyakit saya ternyata setelah dirongsen dan sebagainya. Lah memang benar jemaah, benar. Ini bukan kebohongan, ini nyata. Ya, ini nyata memang. Benar, sembuh memang. Karena memang itu sebuah kenyataan. Jadi mereka berkolaborasi dengan jin-jin yang ada ini. Ya. Ini hadis pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sang jin ini adalah orang yang telah berbuat syirik besar. Si dukun-dukun ini kahin, arraf, munajim, ya si orang yang mengaku bisa membaca apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, zodiak-zodiak, pengobatan-pengobatan alternatif yang berkedok alternatif, padahal itu adalah perdukunan. Semua ini adalah orang-orang yang berkolaborasi dengan jin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Jin. Wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Jadi ada laki-laki dari manusia, mereka berkolaborasi, berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin. Akhirnya mereka justru semakin bertambah syiriknya, bertambah melampaui batasnya. Ya. Jadi ini syirik pasti. Ini adalah syirik besar. Ini syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ini syirik besar. Kalau tidak bertaubat, Allah tidak akan mengampuni dia dan akan menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Uqtulu kulla sahirin au sahiratin. Bunuhlah dukun-dukun laki-laki dan dukun-dukun perempuan. Ini Rasulullah SAW menyuruh. Bukan berarti terus kita ngelihat dukun kita bunuhin. Nggak boleh jamaah. Kita nggak berhak untuk melakukan itu ya. Yang berhak itu adalah pemerintah tetap. Ya, tapi uniknya sekarang mereka membuat asosiasi ya, asosiasi perdukunan nasional gitu kan. Nah ini berkaitan dengan para dukunnya. Lalu sekarang bagaimana dengan orang yang datang ke perdukunan ini? Nah ini yang menjadi bahasan dalam bab ini. Ini yang jadi bahasannya. Tuh, panas. Pikir anget jamaah.
Nggak taunya gelasnya panas banget. Insya Allah. Udah air putih aja deh, panas banget. Tadi ketawa ini sama yang nonton ini. Oke, sekarang bahasannya adalah apa hukumnya si fulan datang ke tempat jin. Datang itu kan ada dua. Datang offline sama datang online. Kan zaman canggih sekarang. Datang online, datang offline berarti datang ke prakteknya, datang ke rumahnya, datang ke padepokannya, datang ke tempat prakteknya, datang ke hotel untuk bertemu dengan si dukun ini. Yang jelas dia bertemu dengan dukun ini. Ngapain? Lalu dia bertanya kepada si dukun ini. Mbah, Pak, orang pinter. Nah, nanyalah dia mulai menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, apa hukum orang yang datang ke jin ini, ke dukun ini? Apa hukumnya? Atau sekarang, zaman sekarang adalah zaman canggih. Si dukun juga punya website. Si dukun juga punya Instagram. Ya, dibuatkan oleh ahli IT-nya dia. Dan bisa kontak. Seperti layaknya sekarang para dokter juga ada online kan. Ada Halodoc, ada apa ya, Halo Dokter. Ada Halo Dokter gitu kan. Nah, bisa kontak dengan dokter. Jadi pencet nama dokternya, lalu kita bisa chat WA-an sama dokter yang bersangkutan. Ya tentu kalau yang ini halal, pasti halalnya kalau yang ini. Sekarang mendatangi dokter lewat media sosial, dia chattingan sama dokter ini. Chat, hubungi ini, ya, dihubungi lah, chatting lah dia, WA nih sama si dokter ini. Apa hukumnya jamaah? Nah, kita baca hadis yang kedua yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perhatikan. An Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Rawahu Muslim. Ya, dari Sofiyah bintu Abu Ubaid. Ya, dari Sofiyah bintu Abu Ubaid. Dari sebagian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi Arraf, yaitu orang yang mengaku dirinya mengetahui apa yang sedang terjadi. Arraf, mengetahui, dia ngaku tahu apa yang sedang terjadi. Barang hilang, ini dicuri, dia tahu. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Dia datang nanya. Ya, kalau sekarang online juga bisa nih. Fasaddaqahu, lalu dia mempercayainya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka salat dia 1 hari. Nah, yuk jamaah. Hadis ini menjelaskan bahwa jika si A datang ke dukun B, dia bertanya lalu membenarkan sholat dia tidak diterima 40 hari. Di hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya tidak disebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini. Riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, lalu dia bertanya, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si kahin ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, dalam Sahih Muslim juga disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, lalu dia bertanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, hadis-hadis ini apakah secara redaksional dikatakan sebagai hadis yang memberikan makna kontradiktif terhadap satu sama lain? Jawabannya tidak. Dua hukuman bagi mereka yang mendatangi dukun. Pertama, dia dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kafir. Dia dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kafir. Yang kedua, dihukumi oleh Rasulullah SAW dengan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini dua hukuman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan, itulah kedua hukuman bagi mereka yang mendatangi dukun paranormal, percaya dengan zodiak-zodiak yang ada. Wa hadza haluhuma. Inilah kondisi, inilah hukuman bagi mereka yang percaya dengan semua ini. Ya, bagi mereka yang percaya. Baik dia datang ke tempatnya maupun lewat website-websitenya atau media-media lain yang mengungkap seperti zodiak-zodiak dan sebagainya ini. Dia bertanya, dia membenarkan, maka dia terancam dengan dua hukuman ini. Itu tadi, kufur, kafir, dan dia sholatnya tidak diterima. Ini penjelasan Ibnu Hajar secara umum. Sedangkan para ulama yang lain menjelaskan lebih lebar. Seperti Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar. Dan dijelaskan pula oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dijelaskan sedikit oleh beliau. Ya. Dijelaskan pula oleh para ulama yang lain di kitab Al-Mirqat fi Syarhi Mishkat, dijelaskan oleh para ulama yang lain. Dan dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan model yang berbeda. Intinya apa? Begini, coba kita urai sedikit para jamaah ya. Di riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Di hadis yang ini tidak disebutkan membenarkan. Di riwayat Muslim ini tidak disebutkan membenarkan. Tapi disebutkan hanya dia datang nanya. Dia buka websitenya, ngeliat. Lalu dia nanya. Dia chat, nanya dia. Datang ke baca zodiak ini. Ya. Dia pergi ke pengobatan yang perdukunan tapi berkedok alternatif. Nanya-nanya dia. Lalu dia tidak mempercayainya. Saya nggak percaya sama dia. Tapi nanya dia. Ya. Tapi nanya dia. Dia tidak membenarkannya. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan bahwa sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, ini hukum yang pertama atau kondisi yang pertama. Mereka yang datang, nanya, tapi dia nggak percaya. Nanya aja, iseng, kepo, pengen tahu.
Kayak apa sih? Nanya-nanya, iseng, bin kepo, dan sebagainya. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang dimaksud dengan sholat tidak diterima 40 hari itu apa? Yaitu tidak ada pahala bagi dia. Seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim terhadap hadis ini. Bahwa tidak disolat dia selama 40 hari. Berarti 5 kali 40. Ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya dia. Semuanya tidak ada pahalanya. Apakah berarti dia harus mengkodok sholat dia 40 hari itu karena sholatnya nggak diterima? Imam An-Nawawi rahimahullah dan dikuatkan pula oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, ini semuanya mazhab Syafi'i. Imam Syaukani juga menukil di Nailul Autar, ini juga imam mazhab Syafi'i. Mengatakan apa? Bariat zimmatu, kewajiban dia untuk sholat itu sudah gugur. Sudah selesai kewajiban dia dari sholat, gugur kewajiban dia. Tapi dia tidak mendapatkan pahala, sedikit pun gak ada pahala. Artinya dia tidak perlu mengqadha dan mengulang sholatnya. Seperti dicontohkan pula oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam ketika menjelaskan hadis yang ke-20. Innallaha thayyib, Allah itu maha baik. Sehingga beliau menjelaskan dengan bagaimana hukumnya orang berhaji dengan uang haram. Ya, haji pakai duit korupsi. Pakai duit ngembat, tahu ngembat jamaah. Duit warisan yang enggak dibagi-bagi, diambil alih oleh sang ibu penguasa, ya dikuasai oleh istrinya, lalu duitnya dipakai naik haji sama tuh istri. Padahal ini duit warisan, duit korupsi, duit warisan orang banyak dipakai naik haji. Terus apalagi duit riba. Nah, kerja di bank, jadi mulai ujung rambut sampai ujung jempolnya ini penghasilan dari bank semua riba. Ya, atau penghasilan deposito riba dipakai naik haji. Gimana? Hajinya dia terbebas dari kewajiban. Artinya ketika dia berangkat haji maka dia tidak ada lagi kewajiban melakukan ibadah haji. Karena dia sudah melakukan haji. Nggak perlu dia mengqadha kewajiban haji, tidak. Tapi hajinya jadi apa? Hajinya jadi haji pepesan kosong. Tidak ada pahala karena la yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, sama pula dengan kasusnya seperti ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Begitu pula Imam Nawawi madhab Syafi'i, Ibnu Hajar dalam madhab Syafi'i rahimahumullahu taala, Imam Syaukani. Yang hilang, yang gugur dalam hari ini adalah sholatnya. Pahala sholatnya, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk mengulang. Berat juga ya. Kepo doang, cuman datang nanya, dia nggak percaya, sholatnya nggak diterima 40 hari. Lalu yang kafir itu kapan dikatakan kafir? Nah, ini yang kedua. Dia dikatakan kafir jika dia memang meyakini dan benar-benar meyakini bahwa ni dukun adalah orang pandai dan mengetahui perkara gaib. Ini orang wali nih. Ini memang tahu dia perkara gaib, membenarkan 100% apa yang diucapkan oleh si dukun. Ini kufur, keluar dari Islam. Terus gimana dong? Zodiak itu dianggap sesuatu yang sudah valid, super valid, dan benar-benar dia percaya dengan ini semuanya. Ramalan itu dipercaya seutuhnya, maka dia telah keluar dari Islam seperti yang disabdakan Rasulullah SAW di hadits Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Baghawi juga riwayatkan hadits ini dalam kitabnya Syarhus Sunnah. La ilaha illallah. Ya. Tapi kalau dia datang, nanya, ini kondisi yang ketiga.
Kondisi yang ketiga, ya mohon maaf saya nggak sempat bikinnya ya. Kondisi yang ketiga, dia datang, nanya, dia membenarkan, tapi satu sisi dia nggak, saya percaya sama Allah. Semua Allah yang menentukan, saya serahkan semua urusan saya sama Allah. Saya serahkan semua sama Allah. Tapi yang diomongkan dukun ini juga benar juga sih. Ulama berbeda pendapat. Mengatakan ini termasuk kafir, keluar dari Islam, sama saja dengan yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Dia ini berbuat dosa besar. Berarti kategorinya apa? Kufur kecil. Nah, di bahasan kita berarti ini apa? Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah ya, kufur kecil. Kenapa dikatakan kufur kecil? Hari ini dia ngomong begitu, besok dia percaya masuk kufur besar. Wal'iyadzubillah. Yang jelas kufuran jamaah. Yang jelas ini kekufuran. Maka apa solusinya? Sudah serahkan semua sama Allah. Jangan percaya sama klinik-klinik dukun-dukun. Kita lanjutkan di hadis Qubais bin Mukhariq anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul al-'iyya wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Qubaisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu kata, dalam bersabda, al-'iyafah garis di atas tanah. Jadi dia di tanah, ya. Tiarah, tahu tiarah? Tiarah ini mengaitkan apa yang terjadi di sekitar dia dengan nasib seseorang, burung. Dari burung. Jadi kalau burungnya diterbangkan ke kanan, nasibnya bagus. Kalau terbang ke kiri, nasibnya sial. Mengaitkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan nasibnya dia. Tiara. At-tarku. At-tarku itu apa? At-tark ini juga bagian dari tiara, tatayur. Jadi tark itu melempar burung. Kalau ke kanan nasib baik, kalau ke kiri jelek. Ya, itu tiara. Minal jibti, termasuk bagian dari perdukunan sihir yang kufur. Wal'iyadzubillah. Ada syirik besar. Wal'iyadzubillah. Semua fenomena ini, ya, baca garis seperti baca garis tangan. Coba saya lihat tanganmu, ini tangan ini miring-miring ini. Berarti nasibmu nasib miring-miring. Wah, aneh-aneh aja ya. Jadi membaca nasib orang dari garis-garis tangan ini jamaah. Ya, Rasulullah bilang apa? Ini sesembahan selain Allah, orang-orang yang percaya dengan baca-baca garis-garis tangan ini. Ini syirik besar, kekufuran. Na'udzubillah. Karena dia mengaitkan nasib dia kepada selain Allah. Mengaitkan apa yang dia lihat dengan nasib dia. Seperti kemarin pertanyaan kan dari jamaah mau pergi kerja, terus dia mecahin gelas, mecahin piring. Nah, kalau keyakinan masyarakat, nah ini tiara. Nah, cerita perjalanan hijrah Rasulullah SAW, nanti di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang namanya Suraqah bin Malik.
Malik bin dari kabilah suku dia nanti melakukan tiarah. Ya, cerita itu banyak pelajaran buat kita. Jadi kayak kita nabrak kucing, sial. Terus apa lagi? Rumah kan kelelawar, oh sial. Terus apa lagi? Gatel, dapat fulus. Gatel belum cuci tangan jamaah ini. Dikaitkan apa yang terjadi. Wah ini ini ada ini nih. Jangan jikalau adanya. Waduh. Mengaitkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan nasibnya dia. Dia bukan percaya sama Allah, dia mengaitkan semuanya sama Allah. Ya, tapi dia kaitkan kejadian ini dengan nasibnya dia. Ini dari Islam kayak orang Hindu aja ini. Ya, orang Hindu kan percaya gitu-gituan gitu ya. Nah, naudzubillah ini adalah minal jibti. Ini adalah bagian dari sihir, bagian dari kekufuran, seperti yang Imam Nawawi jibt itu adalah kekufuran. Ya, naudzubillah, thumma naudzubillah. Lalu orang datang dan percaya dengan ini semua, berarti dia percaya dengan Quran. Nah, kemudian hadis berikutnya tentang zodiak. Ini apakah ada dalilnya tentang zodiak dilarang? Nah, ini zodiak. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di hadis nomor 1671. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lihat ini. Man tabasa ilman minan nujum, iqtaban minas sihri, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Barang siapa yang memanfaatkan ilmu nujum, astrologi, zodiak, ya zodiak ini, maka dia telah memanfaatkan salah satu cabang. Semakin bertambah ilmu nujumnya, maka semakin bertambah ilmu nujum yang dia manfaatkan, pula cabang sihir yang dia manfaatkan. Lihat, yang dimaksud dalam hadis ini yang sekarang astronomi, astrologi. Adapun yang di astrologi adalah ramalan cuaca, BMKG. Maka 2 hari 3 hari ke depan seperti yang ramai di media dari Direktur BMKG, Ibu siapa itu ya. Curah hujan di Jakarta akan begini dan begini. Bagaimana? Itu hal perkara yang sangat dibolehkan dalam syariat Islam. Itu sah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena didasarkan atas kaedah-kaedah ilmu yang jelas. Itu ada ilmunya, ada kuliahnya. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang mengaitkan apa yang terjadi dengan bintang-bintang itu dengan nasib dia. Apa urusannya? Kuliahnya kagak ada ini. Secara keilmuan apa teorinya? Tidak ada, yang ada hanyalah primbon-primbon dan ramalan-ramalan itu. Makanya ini disebut dengan bagian dari perdukunan wal'iyadzubillah, dan sangat disayangkan banyak anak-anak muda gandrung dengan itu, bahkan itu sebuah kebanggaan ketika mencantumkan dirinya di media sosial, bintang saya ini loh, bintang saya ini loh, astagfirullahaladzim, bangga ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan perdukunan. Terakhir kita baca hadis Imam dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahgunya akan masa jahiliyah. Waqad ja'allahu, Allah telah mendatangkan Islam, ngasih hidayah Islam. Namun ada beberapa orang di antara kami yang masih mendatangi para dukun zaman sekarang. Ya, sia-sia malah sekarang.
Ya, jadi nggak percaya dengan orang yang ramal masa depan, orang yang terjadi sekarang, perbintangan zodiak, pengobatan klinik dukun yang berdok dengan pengobatan alternatif tadi. Banyak yang percaya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Fala ta'tihim. Jangan sekali-kali kamu mendatangi mereka. Saya bertanya, wa minna rijalun yatatayyarun. Lalu bertanya, di antara kami ada juga orang-orang yang suka meramal kesalahan. Tatoyur tadi itu mengaitkan dengan nasib dia. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dzalika syai'un jidunahu fi sududuhum fala yasudduhum. Beliau menjawab, yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapat mereka. Artinya apa? Prasangka, perasaan sajalah perasaan itu menghalangi mereka, tuh kan? Jadi di alam dengan termasuk zodiak itu cuma perasaan saja. Ngapain kamu percaya? Gitu. Di antara mereka lagi ada yang mendataya dengan khot. Apa itu? Meramal garis tangan, meramal garis yang di tanah. Karena nabiyun minal anbiya yakhud faman wafaq khattahu fadak. Rasul bersabda, di antara nabi ada yang melakukan dengan garisnya, maka itu garis tangan. Ini perdukunan. Kalau hanya nulis-nulis, nah ya apa salahnya tanah, nulis-nulis. Ya kita juga nulis di tanah, di kertas, di media-media modern zaman sekarang kita nulis. Gitu loh. Kalau sekedar nulis sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ramalan-ramalan nggak boleh. Nah, hadis yang terakhir berkaitan dengan penghasilan dukun. Komplit ini Imam Nawawi ini bahas bagaimana hukum upah yang diperoleh oleh si dukun. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kadhib wa khulmanil kahin. Bahwa Nabi SAW melarang harta penghasilan, income, harta penjualan anjing. Jadi nggak boleh jual beli anjing. Ya, hasil penjualan anjing duitnya haram. Upah pelacur, hasil uang pelacuran haram. Upah peramal juga haram semua. Jika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah akan mengharamkan upahnya. Ya, upahnya pasti diharamkan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam. khair Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya, Ada sama-sama Ibu. beberapa Silakan. pertanyaan dari Ummahat. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Zaman dulu saya pernah ke dukun karena panik kecurian. Kemudian juga pernah mengantar teman ke orang pintar. Mohon maaf Ibu, Saya coba sudah diulangi sebentar Ibu. Sini volumenya biar saya gedein dulu. Lagi. Dah, silakan Ibu. Mohon maaf diulangi Ibu. Iya, ya Ustadz. Ustadz Nah, mohon pencerahannya. Zaman dulu, saya pernah ke dukun karena panik kecurian. Kemudian juga pernah mengantar teman ke orang pintar. Saya sudah bertaubat. Apakah kita bisa merasa tenang taubat kita diterima? Karena setelah tahu sudah tidak lagi melakukan hal-hal tersebut. Kemudian di Facebook ada games yang memprediksi masa depan, jabatan, dan seterusnya. Apakah permainan ini boleh diikuti? Jazakallah khair. ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd.
Selama kita sudah bertaubat, sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan mengampuninya. Ya, selama kita bertaubat, pasti Allah akan mengampuninya. Dengan catatan taubatnya taubat nasuh. Ya, dengarkan kembali kajian-kajian kita yang berkaitan dengan taubat di kajian subuh. Ya. Jadi selama kita taubat, Allah pasti akan menerimanya dengan catatan taubat nasuh. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang perdukunan ini bermacam-macam memang modelnya. Sampai game-game pun ada digiring orang untuk percaya dengan itu. Karena bagi mereka ini kan hanya sekedar permainan. Tidak, ini bukan permainan. Ini bukan hanya sekedar permainan, tapi ini adalah membangun sebuah mindset, pola berpikir seseorang. Dan ini berbahaya. Ya, berapa banyak game yang mereka lahirkan itu melahirkan sebuah pola berpikir yang akhirnya ditiru dalam perbuatan, sikap mereka. Satu, game-game ini dilahirkan bukan sebuah khayalan kosong, tapi ini dilahirkan karena sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, dibangunlah dalam bentuk sebuah permainan. Memang itu nyata, bukan sebuah khayalan belaka. Jadi apakah itu game-game ini bagian dari perdukunan? Ya, itu bagian dari perdukunan, harus dibuang. Harus dibuang dan jauhi anak-anak kita dari permainan itu. Wallahu alam. Ya, Nah, Ustadz. Yang berikutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menasehati orang tua yang masih percaya sekali dengan perdukunan? Dan bagaimana hukumnya melihat di YouTube tentang sihir atau dukun? Apa ini kategori yang tidak diterima sholatnya? Jazakallah khair. ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kalau nasihat ya memang kewajiban kita untuk nasihat. Kita di sini juga dalam konteks nasihat. Ya, kita menasehati, menyampaikan dengan dalil Qur'annya dan penjelasan para ulama kita. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang masih suka dengan ini. Semoga Allah membukakan pintu hidayah kepada mereka. Semoga pintu taubat terbuka bagi mereka. Semoga dimudahkan untuk bertaubat dan meninggalkan. Kita doakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua tadi? Melihat di YouTube Ustadz mengenai Oh ya, sihir atau dukun, melihat di apakah YouTube termasuk kategori? sihir. Kalau dia melihat dalam konteks kepo, kemudian sampai terjadi interaksi, maka dia terkena hukuman yang tadi. Tapi kalau kondisi yang kedua, dia melihat di situ bukan hanya, mohon maaf, kalau dia melihat itu biar tahu bentuk perdukunan apa agar dia bisa memberikan bantahan kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat akan kejelekan dan keburukan bentuk-bentuk perdukunan yang terjadi. Maka ini boleh karena ini bagian dari apa? Untuk mendakwai masyarakat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat, oh begini toh dukun itu. Oke, saya kasih tahu masyarakat, hati-hati loh. Ada bentuk perdukunan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti dalam konteks apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Ya, berarti kembali kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, silakan. Ada lagi? Iya Ustadz, iya. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya punya kakak Waalaikumsalam. sepupu yang seumur umur selalu ke dukun supaya usaha dagangnya lancar. Hmm. Dukunnya pimpinan pesantren. Jadi Na'udzubillah. katanya dia bukan dukun dan dia percaya sekali sama dukun itu. Apakah kalau sampai beliau meninggal tidak lepas dari dukun, kita masih bisa menyolatkan beliau, diperlakukan sebagai muslim? Dan bagaimana kalau mendatangi dukun patah tulang? Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ya Pak. Kewajiban kita kan menasehati. Ya, saudara Anda harus Anda nasihati, Anda ingatkan. Ya, kemudian Anda doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Terus nasihati, ingatkan, nasihati, ingatin, doain, doain gitu ya. Kemudian kalau dia wafat, dalam kondisi dia belum bertaubat, kita sebagai muslim tetap mengurus jenazahnya. Dia secara agama tetap dia dikatakan sebagai seorang muslim dan muslimah.
Urusan vonis itu bukan urusan kita. Vonis itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap urusin jenazahnya. Kemudian yang ketiga, terkadang istilah dukun ini pun dipakai dengan pengertian yang melebar. Contoh, patah tulang, mengobati patah tulang akhirnya disebut dengan istilah dukun patah tulang. Ini tidak termasuk dalam bahasan seperti ini karena patah tulang tidak CS-an sama jin. Dia mengobati dengan kemampuan dia berdasarkan pelatihan, belajar mungkin. Memang dia mengobati tulangnya patah, dilurusin sama dia, dirapikan lagi, tulangnya keseleo, tulangnya miring dan sebagainya dilurusin kembali, kemudian sama dia diikat dan sebagainya dan sebagainya. Ini tidak termasuk bagian dari dukun. Ada lagi istilah dukun yang tidak termasuk dalam bahasan ini, dukun bayi. Dia memang ahlinya apa? Pijat bayi, yang sekarang istilah populernya pijat bayi. Dia memijat bayi-bayi tertentu dengan trik-trik tertentu, dengan kepandaian tertentu, dengan pijatan-pijatan tertentu. Ini tidak masuk bahasan kita. Ada lagi yang ketiga, dukun beranak. Ini maksudnya bidan dengan cara kebidanan. Pengalaman dia bertahun-tahun walaupun tanpa sekolah ya. Ini bukan termasuk bahasan kita ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ini tanyain? Ada lagi? Masih ada pertanyaan Ustaz? Oh, Masya Allah banyak. Silakan Bu. Masih ada pertanyaan? Oh, Ya, Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz ya? boleh silakan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah hukum mengambil tes psikologi dan mempercayainya termasuk sama dengan levelnya dengan konsep mendatangi dukun? Tujuan mengambil tes psikologi tersebut asalnya berniat untuk mengetahui kalau personality kita sesuai dengan sesuatu pekerjaan atau program belajar di university. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Apapun bentuknya, kalau kita percaya sesuatu selain kepada Allah, ini syirik. Ya, apapun bentuknya, kalau kita percaya kepada sesuatu selain Allah, percaya itu, maka ini syirik. Tapi kalau kita nggak percaya itu, kita percaya hanya sama Allah saja. Kita murni 100% seutuhnya, kita percaya sama Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, maka ini adalah tauhid. Nah, sekarang psikotes, assessment, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari sebuah dimensi ilmu. Ya, bagian dari sebuah dimensi ilmu. Tentu itu hanya memberikan prediksi-prediksi seseorang, bukan sebuah kepastian, bukan ramalan. Kalau ramalan-ramalan yang terjadi ini kan banyak prasangka dan bisikan jin. Tapi kalau assessment, kemudian psikotes, ini kan ada kaedah-kaedah ilmu, pijakan ilmu yang jelas, yang dikenal dalam ilmu psikologi itu. Nah, kalau ini hanya sebatas memandu, membantu para tamu pimpinan, manajer, direktur dalam penempatan tugas seorang karyawan. Dia nggak percaya dengan ini hanya membantu dia untuk menentukan sebuah kebijakan. Tapi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya membantu dia dengan kaedah-kaedah ilmu-ilmu yang telah ditetapkan. Berarti ini sebab kauni, seperti kita sebutkan di pembacaan tauhid, ada dua sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i adalah sebab yang ditentukan oleh Allah dalam Quran dan hadis. Sebab kauni ada sebab alami yang ditentukan secara keilmuan yang jelas. Tentu ini diperbolehkan, ya, wallahu alam. Ya. Ya, kita gantian sama yang di chat dulu. Dari Indah, apakah termasuk
tidak beriman kepada yang gaib. Kalau dalam keseharian banyak orang bilang, nggak ada tuh jin, nggak percaya dengan adanya buhul-buhul. Ya tentu ini orang yang seperti ini menentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya menentang apa yang Allah ciptakan. Ya, bahwa Allah memang menciptakan jin dan manusia. Ini orang jahil yang tidak faham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang Allah menciptakan jin dan manusia. Jin itu ada, manusia itu ada, jin jahat ada, manusia jahat ada, jin kafir ada, manusia kafir ada, jin binal ada, manusia binal ada, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah. Dari pemirsa Tegal Mengaji, Masya Allah, Barakallahu Fik. Bagaimana hukum menonton channel YouTube seorang kiai atau gus membasmi dukun-dukun santet dan cara membasminya saat si dukun jatuh, saat adu tenaga dalam? Saya kira ini hal yang nggak masuk akal juga ya, membasmi ini dengan ini. Para ulama salaf dahulu, para sahabat ulama salaf tidak melakukan dengan cara-cara yang seperti ini. Ya, nggak cari musuh. Kita hidup bukan untuk cari musuh, kita hidup untuk mengajarkan manusia kebenaran. Ya, dinasehati bukan untuk dilawan. Ya, dinasehati mereka karena kita bukan sang penguasa. Ya, sang penguasa adalah pemerintah yang berhak untuk membasmi mereka. Kita hanya memberikan nasihat. Mendengar, alhamdulillah, nggak mendengar ya kita doain semoga Allah memberikan hidayah. Ya, wallahu alam. Kemudian Zul, bagaimana dengan ramalan cuaca? Ini sudah terjawab bahwa ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Karena itu adalah ilmu yang dipelajari dengan jelas kaedahnya. Oke, dari mana? Dari yang raise hand? Ya, silakan. Yang raise hand, siapa itu? Siapa? Dokter Yuni, silakan dok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi dikatakan kalau kita pernah ke dukun dan sedikit mempercayai atau sekedar kepo aja kan dikatakan sudah kafir. Itu kafirnya sampai batasan sampai kapan ya Ustadz ya? Misalnya selanjutnya dia udah nggak pernah lagi datang ke dukun dan sudah bertobat. Salah paham Ibu. Kafirnya apa? Datang ke dukun, dia sekedar nanya tapi nggak percaya apa-apa gitu ya. Dia datang sekedar nanya, pengen tahu, kepo-kepoan saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, Ya, kalau percaya tidak Ustadz, jadi yang dikatakan kafir kalau tadi dia Ustadz. percaya, benar-benar mempercayai si dukun ini, dia kufur. Gitu. Tapi kalau Berarti- dia orang Islam, ya ini kan hukum Ibu. Hukum. Beda antara hukum dengan vonis. Iya. Ya kan? Beda antara hukum. Contoh gini, Ibu di dunia medis. Kalau ada tanda ini, berarti ada jantung di Anda. Umpamanya Bu ya. Ya kan? Oh, tanda-tandanya ini jantung. Si fulan, si A, ada tanda-tanda itu. Apakah serta-merta Ibu mengatakan Anda jantungan? Begitu Bu? Iya, enggak. Enggak kan? Iya. Enggak, saya enggak memvonis Anda. Saya cuma mengatakan bahwa jika muncul ini indikasi adanya jantung. Bisa mati. Kalau ada si fulan punya tanda itu, ya saya enggak memvonis Anda. Kan gitu kan? Nah, begitulah Bu dalam hukum Islam. Ini dijelaskan hukumnya. Kalau orang percaya sama dukun, itu kufur kafir. Ini hukum ancaman, artinya hati-hatilah, hindarilah dukun. Ada si A percaya sama dukun, kita tidak boleh mengatakan, kamu si A kafir ya, tidak boleh Bu. Tetap dia orang Islam, saudara kita, ya kita hormati, kalau dia meninggal ya kita urusi sebagai orang Islam.
Begitu. Ya, Ya. ada lagi yang mau Yang paham berarti disampaikan, tadi Ibu? hukumnya aja ya, berarti ya Ustadz ya. Tapi Ya. statusnya tetap Islam dia ya Ustadz Oh ya. iya, Bu. Terus yang kedua ini Ustadz, saya bertanya untuk anak indigo. Indigo itu kan biasanya bukan kemauan dia sendiri awalnya Ustadz ya, tapi bawaan memang dia. Nah, terus dia hukumnya gimana untuk orang tersebut Ustadz? Ya, Ibu, tidak ada di dalam Islam anak indigo itu tidak ada, Ibu. Indigo itu orang kesurupan, Ibu. Ada jin Oh, yang menguasai dirinya. Kalau dibilang, loh anak ini bisa melihat jin. Semua anak kecil yang umur ya, 4 tahun ke bawah bisa ngelihat jin, Bu. Coba ya, ya. cucu ibu, anak ibu dulu masih kecil-kecil umur 4 tahun ke bawah. Cucu ibu yang umur 4 tahun ke bawah. Pernah nggak ngomong sendiri di rumahnya kayak bermain? Sering. Iya, Seperti ngomong, kamu di sering. mana? Kamu jangan begitu. Nak ngobrol sama siapa? Ini nak ngomong sama temen. Ayo, Bu, ngomong sama siapa dia? Dia bisa melihat jin anak umur 4 tahun ke bawah, Bu. Hampir rata-rata anak kecil umur 4 tahun ke bawah dia bisa melihat jin. Terkadang dia masuk ke ruangan nggak ada apa-apa, teriak histeris dia. Tapi ketika dikeluarin dari ruangan itu dia diem. Kenapa? Ya melihat makhluk di dalam kamarnya. Terus kita bilang nih anak punya indigo. Semua anak kecil umur 4 tahun ke bawah bisa melihat jin. Ya, nanti akan muncul indera ke-6, nanti muncul indera ke-10, Bu. Dikarang-karang oleh manusia ini. Tidak ada manusia disebut indigo, yang ada adalah manusia kesurupan, Ibu. Itu akan hilang usia Ya, ketika dia 4 tahun ke atas mulai hilang. Apalagi dia 5 tahun ke atas itu akan hilang seluruhnya. Kecuali dipiara sama orang tuanya. Orang tuanya yang sengaja miara. Dengan cara apa? Carilah orang pinter yang mampu mempertajam, yang mampu mempertahankan kemampuan nih anak. Nah, berarti hmm, apa? Kolaborasi dengan dukun. Jadilah anak ini yang mereka sebut anak indigo sampai gede. Padahal dia anak yang kesurupan alias anak yang kolaborasi sama jin dan setan. oke, paham Ustadz, makasih ya. Ya, Jazakallah khairan sama-sama Bu Ustadz. Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, pertanyaan yang chat. Wih, banyak ya itu. Tangerang. Ya, Ibu Widya. Amin ya Rabbal Alamin atas doanya. Apa yang harus dilakukan jika seorang dulu berangkat haji masih bekerja di bank ribawi, sekarang sudah pensiun dan sudah hijrah? Ya, ya haji lagi aja, Bu. Kalau kewajiban hajinya sih ya gugur, dikatakan wajib ya gugur. Tetapi pahalanya ya uangnya uang haram kok. Ya. Innallaha la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tapi kewajiban haji sudah gugur. Nah, jadi terus gimana dong? Saya pengen dapat haji mabrur. Ya haji lagi dengan uang yang halal. Bagaimana pula jika berhajinya dari jual rumah ibunya yang sudah ditinggal suaminya, meninggal sudah lama. Di sini ibunya mengajak berhaji, belum membagi. Ini sama, bukan duit dia kok dipakai bancakan begini. Ini uang warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Makanya saya sebut dalam video pendek saya, ibu-ibu penguasa. Ini uang bukan uang dia, uang warisan. Bagi kepada ahli waris, nggak berhak dia memakai. Kecuali memang itu hak dia yang sudah dibagi. Oke, dari Ibu Putri, kalau kita sudah kufur karena katanya sudah keluar Islam, siapa yang memvonis Anda? Nggak ada yang memvonis Anda, Ibu. Ya, jangan begini. Kalau kita meyakini bahwa kita telah berbuat perbuatan yang kufur, tobat. Tapi jangan mengatakan saya kafir. Tidak boleh. Jangan memvonis diri Anda dan jangan kita memvonis orang lain. Tapi kalau kita mengatakan saya melakukan perbuatan yang terancam kekufuran, saya melakukan perbuatan syirik, saya melakukan perbuatan dosa besar. Oke, untuk kita bertaubat kepada Allah. Karena ancamannya berat. Tapi kalau Anda mengatakan saya dulu kafir, loh, jangan. Saya terlahir sebagai orang Islam, cuman percaya sama dukun, ancamannya begini, syirik besar, terus sekarang saya mau tobat. Apakah berarti saya harus memperbarui Islam saya? Enggak, Anda orang Islam.
kita nggak berhak untuk memvonis orang. Itu tadi penjelasan diskusi kita sama Bu Dokter tadi ya. Kemudian kisaran, apa ini kisaran ini? Mengadakan akikah. Nah, mohon maaf untuk akikah pertanyaannya di kesempatan yang lain saja. Ya, apakah Ustadz ada tahu kampus-kampus sunnah? Mohon maaf nanti ditanyakan di yang lain aja ya. Saya mempunyai mertua seorang dukun dan qadarullah kami satu rumah, masih satu dapur. Waduh, ini bahan pokok saya yang beli. Bagaimana saran Ustadz? Nasihati. Terus nasihati, dengarkan kajian-kajian di rumah, setel ngaji Quran. Ya, biar perdukunan di rumahnya rusak berantakan. Setelin ngaji, tilawah di rumah, kencengin suaranya. Ambil tape atau ambil MP3 atau apa, atau handphone Anda, setelin ngaji dengan suara yang keras. Khususnya surat Al-Baqarah, setelin di rumah Anda yang kenceng. Kemudian rajin zikir pagi sore, berzikirlah kepada Allah. Salat, ibadah terus. Jangan dengerin musik dalam rumah. Ya, bukhul dan sebagainya, benda-benda syirik Anda buang pelan-pelan, Anda buangin semua. Nasihati orang tua biar sihirnya batal. Oke, yang raise hand silakan. Itu ada Ibu Bapak Diki. Ya, silakan Pak Diki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Afwan, mau tanya untuk Silakan. acara-acara hajatan atau syukuran kadang kan menyewa para pawang hujan, apakah itu termasuk bagian dari syirik atau perdukunan Pak Ustadz? Pinter banget dia Pak, bisa mindahin hujan Pak. Nah itu Ini dia aja, kan kasihan itu Pak, yang di Bekasi itu Pak, banjirnya parah Pak. Suruh Iya. mindahin Pak ke laut aja hujannya. Iya. Ya, itu kan di Bekasi hujan terus, kasihan banjir semeter 2 meter. Saudara-saudara kita, ya yang pawang suruh mindahin ujangnya ke laut sono, ke laut India, ke laut Jawa, biar nggak ke Jakarta dan nggak ke Semarang tuh, kesian tuh Semarang, Pekalongan Panas, dan ya. sebagainya ya. Suruh mindahin Pak ke laut Pak, bisa nggak Pak? Ya Bapak, gitu ya, Pak kok Ustadz. cerita-cerita begini nih, kok cerita Kopingho Pak. Kopingho. Kebohongan, cerita Kopingho ini kebohongan semua Bapak. Kalau ada orang yang percaya seperti itu, Bapak sampaikan seperti ucapan saya. Kesian tuh warga Semarang, Pekalongan, Jakarta, Bekasi ya. Suruh mindahin hujannya ke laut sana, bisa nggak? Iya. Kan nggak Masih masuk bagian dari akal perdukunan aja. juga Pak Kenapa Ustadz. kenapa kok harus hajatan dia gitu loh? Ya ini kan kebohongan Iya. semua. Ini cerita-cerita Kopingho dulu Pak. Ya yang komiknya nggak rampung-rampung gitu Pak. Jadi kalau ada yang percaya ya tentu syirik Pak. Menyekutukan Allah. Syirik ya. Ya, makasih Betul, Bapak. betul. Iya. Ya syukur. Jazakallah khairan. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya yang raise hand berikut.